Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Saya Putra Sregar, istri saya Septia, ya Triopani. Jadi sedikit mau bicara ya. Jadi kita mungkin sedikit throwback dulu ya, cerita ke belakang dulu ya. Udah tahu sih sebenarnya. Gitu kan? Iya, tapi memang awalnya kita curiga ya. Kalau aku sih nggak curiga, aku sih ngerasanya pas dia ngasih tahu ini, bercanda nih, paling bercanda doang. Jadi aku nganggapnya ya udah dia bercanda, soalnya kan aku nggak terlalu ngelirik bener kan. Soalnya kan aku nggak selalu berpikir negatif, bercanda gitu aja. Kalau Ayah gimana pas? Kok kedekatannya deket banget gitu. Terus udah berani pergi tanpa ayah, itu yang penting. Jadi selama kenal sama Dede sama Kak Bilar, itu kan pertama kali di podcast Papi ya, pertama kali ya. Dede Lesti sama Kak Rizky Bilar di YouTube, dan itu trending. Pertama kali mereka sama-sama in frame ya, dan itu trending sampai akhirnya diundang ke Mas Tukul Arwana kemana-mana dan sebagainya gitu. Bener-bener trending banget kemana-mana gitu. Pertama kali di YouTube ya. Itu pokoknya Dede itu sampai buru-buru mau pulang karena takut dimarahin ayah. Ini kisah nyata. Takut dimarahin ayah. Waktu itu ada TUul juga ya, kangen banget. Ada TUul, ada Bang Ihsan juga, Ihsan atau Ican atau apa, sorry nama agak lupa gitu. Jadi buruan mau pulang dan sebagainya, takut banget dimarahin ayah gitu. Lalu banyak lah beberapa pertemuan lainnya, baru ke studio Indosiar juga ya. Iya, inget gak? Sampai ayah nggak tahu kalau yang Putra Sregar tuh Papi gitu. Nah, Bunda juga ya, inget gak yang main pakai jaket merah putih? Ingat dong, gitu. Studio Indosiar kita nggak dikasih masuk. Karena lagi itu ya. Iya, lagi pandemi COVID ya. Nggak dikasih masuk. Intinya selalu ada ayah lah. Jadi di samping Dede ini selalu ada ayah. Selalu ngejagain Dede. Jadi gitu. Kemarin kaget, shock kan? Iya, tiba-tiba bisa keluar kota bareng ya. Keluar kota bareng. Tanpa ayah. Kan ayah sangat ngejaga Dede nih. Kan kami ngeliat sendiri kalau Dede ini sangat dijaga sama ayah. Bener. Dan ternyata aku sama Dede udah nikah gitu. Makanya ayah kasih. Oh iya sih, kalau nggak mungkin aja sih. Ayah jaga banget Dedenya gitu. Iya, ternyata udah nikah udah lama ya. Iya, kita sebenarnya udah dari awal itu kalau mau dekat sama Dede ya memang harus nikah biar nggak jadi fitnah gitu. Ayah bilang kayak gitu ya. Bilar bilang kayak gitu, bahwa dari pihak keluarga Dede, dan Bilar juga memang pingin banget nikah kan, apalagi semenjak sama Dede banyak hal-hal yang diimpikan Bilar seperti lebih dekat ke orang tua, ke ibu, ke bapak gitu. Akhirnya mereka menikah, terus akhirnya mengumumkan kehamilannya itu ya agak kaget tapi senang, campur aduk. Dede ngasih tahu Kak, Dede hamil loh Kak. Hah? Hamil? Nah, tapi aku ngerasanya bercanda. Iya, jadi kalau Bunda sama Dede tuh suka chattingan, suka nge-share apa. Terus Dede juga kirim tuh foto USG babynya. Nah, pertama itu kagetnya ngirim USG baby Wah, siapa? Ini baby boy apa girl? Nah, gitu ceritanya. Ini kisah nyata. Jadi mereka kan close friend juga gitu, tapi nggak terlalu ya di close friend, tapi di WA ya. Pokoknya mereka sering japrian, Dede sering curhat atau gimana nya. Tapi kalau istri Papi orangnya lumayan introvert ya gitu, nggak terlalu ini juga gitu. Terus cuek juga orangnya, jutek juga. Saya mudah-mudahan bisa jaga rahasia orangnya. Sebenarnya nikah itu nggak ribet ya, tapi kadang karena culture atau karena budaya jadi harus ribut ya, seperti harusnya adanya resepsi dan sebagainya. Padahal jelas sekali ya, nikah itu ketika ada saksi dari seorang wanita mempelai wanita ya. Saya sebagai seorang laki-laki tanpa saksi pun bisa menikahi seorang wanita. Yang penting wanita tersebut diberikan izin atau disaksikan oleh orang tuanya laki-laki yang paling penting. Tapi kalau nggak ada orang tua laki-laki, bisa kakak ya, saudara laki-laki tapi yang sudah akil balik. Tapi bukan berarti resepsi atau disiarkan itu
nggak penting ya, boleh juga gitu. Mungkin itu buat ngerayain. Iya, jadi ada kisah waktu itu kebetulan saya suka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi pada kala itu dia ke masjid dalam pakaian rapi, rambutnya tertata rapi. Lalu baginda Rasulullah SAW menanyakan, kok kamu rapi sekali, wangi sekali? Iya, sesungguhnya aku telah menikahi wanita Anshor, gitu. Salah satu wanita Anshor. Baru baginda Rasulullah mengatakan, apakah kamu punya uang atau punya harta? Kalau misalnya kamu ada, belikanlah seekor kambing untuk kita siarkan, makan bareng-bareng. Sebenarnya nggak sulit lah intinya, cuman ya boleh untuk kita resepsi gitu. Insya Allah itu syahid. Memang kita di belakangnya Bilar sering ngobrol kan, Bilar kira-kira serius nggak sih sama Dede gitu. Jadi kita saling interogasi Bilar lah saat ada momen tertentu. Dari Riko sih yang paling dekat juga sama Bilar, sering ditelepon juga Riko. Yaitu dikatakan bahwa iya Bilar serius ini Pi, kalau Bilar serius kayak gitu katanya. Oh kamu tahu? Iya tahu gitu. Terus dari Aris dan sebagainya bilang ini serius. Terus ketika sama Papi juga, Papi tanyain kan, nikah itu ibadah loh, nikah itu bisa membukakan pintu rezeki kamu loh. Jadi memang terbukti setelah dia nikahnya, jadi meroketnya Rizky Bilar itu setelah dia nikah, walaupun nikahnya diam-diam ya, nikah baru secara agama. Orang kan taunya mereka belum nikah, tapi rezeki Bilar lancar banget ya. Oh iya, karena kenal Lesti rezekinya lancar. Padahal karena memang dia nikah. Ini mudah-mudahan bagi kalian yang mau menikah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezekinya dari segala arah. Gitu. Itu sih yang buat kita wah keren nih. Padahal dia bilang dia mau nikah kalau udah beliin rumah orang tuanya atau orang tuanya udah bareng dia di Jakarta. Tadinya kan mama masih di Medan gitu. Dia berkeinginan sekali mama untuk tinggal samanya supaya dimasakin rendang yang pakai kentang gitu. Tahu nggak kalau Dedek hamil? Nah, kita nggak tahu. Kalau itu kita jawabnya kita nggak tahu. Itu jadi rahasia mereka deh, karena nggak mungkin kan keluar dari mulut kita. Gitu. Biar dari kita gitu sih, biar dari pihak Dedek sama Bilarnya aja ya, nanti ya. Itu privasinya mereka. Itu sih kita ngejaga banget sih, karena ya walaupun usia saya 28 tahun, istri juga 24 baru 25. Kita banyak belajar sih, bukan berarti kita orang yang benar, kita orang yang bisa jaga rahasia. Terkadang karena kita pernah melakukan kesalahan, jadi sehingga kita belajar. Oh nanti kita kalau kita kayak gini nanti kita nggak dipercaya lagi atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah sih bawa keberkahan sih ya, kenal Dede, kenal Bilar ya sampai tahun ini mau ke 2 tahun. 1,5. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih ngejaga dengan Dede dengan dirinya padanya, Papi juga dengan diri Papi apa adanya, Kak Septia juga dengan apa adanya. Jadi sebenarnya aku tuh pernah dibully dan aku tuh sampai mau ngejauhin Dede dan ngejauhin Rizky Bilar karena dari bukan ngejauhin tapi ngejaga jarak. Menjaga jarak itu udah sempat, dan Bilar juga tahu itu. Ngejaga jarak karena memang istri saya nggak mau seperti suaminya itu nggak berdaulat gitu, seolah-olah suaminya itu apa ya, nggak bisa kental banget Leslarnya lah gitu. Sementara istri saya mau suaminya itu bermartabat gitu, bahwa suaminya ya sama ini kan suaminya juga punya jeripaya. Jadi sebelum kenal Dede Lesti dan Dede dan Kak Rizky Bilar kan memang udah punya followers juga, punya fanbase juga gitu. Jadi nggak mau sampai suaminya ini dianggap besarnya hanya karena Dede dan Rizky Bilar gitu. Tapi bukan berarti Dede dan Rizky Bilar ini tidak berpengaruh ya, cukup luar biasa. Alhamdulillah ini the power of Leslar. Iya, the power of Leslar luar biasa. Bahkan Papi respect banget, menjalin hubungan banget juga terhadap Bu Pol, L2W, LLI. Udah coba sih ngejaga itu. Jadi dibully pada waktu itu, waktu kita posting lah kemesraan Dede sama Kak Bilar. Terus di komen sama di feed, dan itu rame banget yang komen, rame banget. Sekali lagi kan menasihati memang nggak boleh ya secara seperti itu dan sebagainya, cuman nggak mau mancing huru hara. Pada waktu itu saya juga nggak mau huru hara, langsung saya take down postingannya. Iya, karena di situ kan jadi
orang tuh komentarnya jadi ngejelekin Dede. Kan kita nggak mau juga tuh Dede jadi jelek karena kita posting itu, jadi kita take down aja postingnya. Jadi kita take down karena kita nggak mau pancing huru-hara ngejelekin siapapun. Yang komen juga itu public figure ya kan. Jadi karena harapan kita kan baik ya. Banyak orang kan vitamin dong, vitamin gitu. Jadi karena hal tersebut sempat ngejaga jarak lah, udah nggak mau post-post lagi dan sebagainya. Tapi memang Allah berkehendak, Allah maha baik ya. Jadi kita deket lagi, terus posting lagi. Baru habis itu posting karena udah tahu kan udah menikah kan, jadi udah berani posting mesra yang gini. Terus ya gitulah, mesra lah pokoknya, berani posting dan sesuai prediksi masuk lagi tuh komen, karena kita nggak bisa membuat semua orang suka dengan apa yang kita lakukan dan sebagainya. Masuk komen kebetulan ya, ini yang komen Ustadz Ana juga, Ustadz kesayangan Ana, udah kayak keluarga juga ya, Ustadz Dery Sulaiman, kita pernah tidur bareng, jalan bareng, dakwah bareng insya Allah. Mudah-mudahan itu jadi saksi kita ke surga bareng-bareng. Jadi itu kaget banget posting pagi-pagi habis sholat subuh, Bang Putra tolong tuh dinasihatin kata Ustadz Dery, kan belum muhrim. Terus abis itu ayah masuk, ayah Kejora tuh, aduh ini mampus nih, jelek ini nama nih. Ayah Kejora masuk hanya memberikan senyuman kepada komennya Ustadz Dery gitu kan. Papi nggak mungkin juga dong berikan senyuman juga. Akhirnya aku telepon, kebetulan Ustadz Dery biasa kalau subuh aktif banget sekarang, suka video call bareng, suka live bareng. Akhirnya dijelasin, sengaja nggak via chat, takutnya di capture atau gimana, nggak tahu ya. Akhirnya Masya Allah, malah Ustadz Dery kalau gitu Ustadz nanti akan minta maaf katanya, udah ini gitu. Terus nanti akan di komen bahwa mari kita doakan yang terbaik aja untuk Leslar gitu. Alhamdulillah, jadi akhirnya banyak yang mendoakan, wah gini, akhirnya suasana cair gitu. Jadi ini versi pertama ketika itu diituin harus kita take down, yang kedua ini sepertinya halnya itulah membuat akhirnya Papi lebih bersemangat lagi deket sama Kak Bilar, sama Dede ya. Jadi karena udah halal. Iya, udah halal, senang. Karena kita juga merasa kawal sampai halal kita itu nggak sia-sia gitu loh. Kita bener-bener tagline dari awal loh, kawal sampai halal. Akhirnya halal kan bener-bener seneng ya, bener-bener bahagia. Jadi pingin posting kebahagiaan itulah gitu. Ya kalau kita pribadi ya seneng ya, pertama kayak berita halalnya seneng, udah halal. Terus berita hamil juga, karena gini, banyak orang nikah kan belum tentu dapat keturunan, belum tentu bisa diberi rezeki, karena rezeki itu bukan hanya berupa harta ya, anak yang soleh dan soleha gitu, tubuh yang sehat dan sebagainya. Ya apalagi udah jelas ya, dari orang tua udah merestui dari kedua belah pihak gitu pernikahannya. Jadi kan ada yang bilang hamil tuh di luar nikah, karena kita udah tahu mereka udah sah, jadi kita nanggepinnya ya mereka belum tahu apa-apa, kan kita udah tahu nih mereka udah sah, jadi kita nanggepinnya ya biasa aja. Pinter gitu ya Bunda ya. Iya kan ada yang fitnah-fitnah kayak gitu. Wah, tapi yang aku pikirin ini gimana ya mental Dede, kan itu jatuhnya ke Dede bukan ke kitanya. Kalau kita kan kita udah tahu mereka udah sah. Iya. Tapi aku mikirin Dedenya gimana ya mentalnya gitu. Iya, ya mudah-mudahan kita semua untuk Dede juga tetap semangat gitu. Punya baby mudah-mudahan yang lucu ya, lucu, soleh atau soleha. Karena mungkin pertama kenal Dede dekatnya sama aku, Bilar sama Bang Putra. Nah, jadi Dede itu nanya sama aku, Kak, Bilar itu serius nggak sih sama aku atau cuman main-main? Terus Dede nelpon sambil nangis, dia bilang, Kak, Dede udah pernah kecewa, dia bilang, Dede nggak mau dong kecewa lagi, dia bilang kayak gitu. Terus jadi aku sampai nanya ini ke Bang Putra, Ayah, kalau Bilar cuman main-main, mending gak usah deh sayang, kita bilang. Jadi Bang Putra juga ngebantu nih, nanyain ke Bilar, Lar, lo main-main apa enggak sama Dede? Kan kita kasihan nih, Dedenya habis tinggal nikah. Terus Dede itu telepon sampai nangis-nangis, kakak gini-gini. Yaudah kita tanyain sama Bilar, terus jadi aku tinggal nyampein ke Dede, Dek, Bilarnya katanya serius sama Dede, dia bilang. Udah, itu sih yang perlu. Yang jelas Dede cinta banget sih sama Bilar. Itu yang kita tahu. Jadi mungkin Bilar juga sangat mencintai Dede karena cintanya Dede sama Bilar gitu. Jadi benar-benar sayang, tulus banget juga. Jadi Dede itu jadi baik ke Kak Bilarnya, ke teman-teman, ke semua gitu. Humble Aduh, sih. jadi enak banget ya nginget ke belakang ya. Throwback. Lumayan throwback, enak banget. Mereka sering bahas itu sih,
Kak, Dedek pingin banget loh nikahnya apa normal gitu, lahirannya normal gitu. Kalau nikah pertama kali tahu sih dari Bang Putra, cuman aku masih nggak yakin. Kan aku nggak mau nih nanya-nanya ke Dede udah nikah gitu, nggak Ya, mungkin kita nggak kan? gitu orangnya, nggak yang terlalu kepoin. Nggak sopan santun, tapi Bilarnya mungkin cerita ke Bang Putra cerita ke aku. Aku sih nggak nanggepinnya bercanda nih. Bilar juga apa ya, orang yang cerdas ya, jadi dia pasti cerita ke orang yang menurut dia, oh ini aman, safe gitu atau gimana. Kalau aku emang nggak mau nanya kalau emang dia nggak mau cerita gitu. Tapi Dede ceritanya pas dia bilang hamil, terus Bang Putra ceritanya pas nikah sebelum dia hamil, dia bilang sebelum dia hamil Bang Putra udah bilang kalau dia itu udah nikah. Jadi sebelum istriku tahu bahwa Dede hamil, aku udah kasih tau duluan mereka udah nikah gitu, udah bareng lah. Ya suka nanyain apa, Kak gimana sih tipsnya biar babynya punya rambut lebat? Kan anak aku rambutnya lebat tuh yang cewek, minum kurma sama apa tuh sama susu. Tapi lucu banget ya kita apa sekarang ini disuruh menceritakan yang kita rahasiakan gitu. Jadi sebenarnya kayak agak takut-takut nih, bener gak sih gitu. Ya ini alhamdulillah ya udah lega banget. Jadi nggak ada yang disembunyiin. Bahkan ini sebenarnya kayak belum semua sih dilepasin. Jadi kayak agak ragu karena saking ngejaga banget rahasianya. Gitu. Jadi ya harapannya ya itu sih banyak ya untuk semuanya tetap support dan support dukung Dede, dukung Dede. Leslar Lovers di seluruh Indonesia, respect banget kalian orang-orang luar biasa ya. Leslar ini kan banyak ya, ada mama, ada anak gadis juga dari segala segmen sih saya lihat, jadi orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan tetap support, tetap doain ya, support segala bentuk, semoga semakin jaya ke depannya. Segala bentuk usahanya juga Kak Bilar, bisnisnya juga tetap gitu. Humble ya. Iya, doain semoga lahirannya lancar. Nah, Dedek paling pengen tuh lahiran normal. Normal, doain Dedek lahirannya normal. Kuat, Dedek kan hebat juga ya sama ini, apa nggak kelihatan ya? Bawa baby sambil manggung. Sambil manggung, terus yang kayak yang terbaru ke Sumba ya. Orang sampai ke Sumba ya? Iya, orang sampai komen kan nggak mungkin dia kalau hamil muda ke Sumba. Harus ini, harus itu, harus ini. Padahal kita tahu, tapi dia hamil gitu loh. Berarti hebat, emang hebat gitu loh. Bisa nutupin. Bisa ya? nutupin. Jadi banyak yang bilang udah deh kalian ini netizen jangan traveling, pikirannya kemana-mana. Kalau Dede hamil tuh nggak mungkin, lihat aja dia lagi di Sumba. Nggak mungkin kan dia hamil ke Sumba. Jadi netizen saling berantem nih. Iya, jangan berantem maunya. Gitu. Kita pembacanya ketawa aja. Iya. Ngakak aja sih. Pokoknya doain yang baik-baik aja deh. Kalau kita doain baik-baik kan kembali yang baik-baik sama kita. Kalau kita doa yang buruk-buruk, nanti buruk-buruk yang kembali sama kita dan hati kita jadi sempit, hati kita jadi nggak baik. Jadi gini, ketika kita suka menceritakan hal yang tidak baik, suka mencaci, suka memaki, itu kita seperti menceritakan diri kita sendiri, ataupun kita menceritakan aib-aib orang lain, ataupun kita mencaci orang lain. Itu ketika kita mencaci dan berkata-kata yang tidak baik untuk orang lain, itu seperti kita sebenarnya mau berbicara tentang diri kita gitu, diri kita sendiri. Gitu. Berarti banyak yang tidak baik di diri kita sehingga kita suka mencaci, suka menghina juga. Mudah-mudahan kita dihindari dari sifat-sifat seperti itu ya. Semoga kita diberikan kebaikan lah, baik di dunia maupun di akhirat. Pokoknya ya mati dalam keadaan beriman gitu. Diterima segala sholat kita, puasa kita, sedekah kita ya. Pokoknya yang baik-baik. Ntar lagi bakal punya baby ya kan, nggak pasti setelah punya baby tuh kayak ada penyemangatnya gitu. Jadi pas mereka berantem aku masih punya baby aku yang bisa nenangin hati aku gitu. Jadi babynya ini bisa buat tengah lah buat ayah dan bundanya gitu, yang bisa merekatkan ayah bunda ketika mereka ntar berantem, punya ikatan gitu ya. Terus apa lagi? Perlu banyak belajar sih dari istri aku ya. Sekali lagi aku juga bukan pria yang baik, bukan pria yang sempurna juga. Gitu juga dengan Bilar juga. Dede harus tahu seganteng apapun dia bukan pria yang sempurna, bukan malaikat juga. Gitu juga istri aku juga ada kekurangannya gitu. Istri aku juga punya kekurangan. Gitu juga Dede mungkin punya kekurangan. Jadi mungkin Dede boleh ceritalah sama Kak Septia nantinya gitu, cerita
bahwa penting banget untuk kita sabar, nutupin aib suami juga penting ya, karena nggak boleh diceritain ya. Pokoknya saya juga gitu harus nyampein ke Bilar ya, tanpa adanya ilmu, tanpa saya belajar juga, tanpa ikut kajian atau dengar kajian, mungkin saya akan menyerah ya, karena namanya kita setiap berhubungan pasti punya masalah ya, apalagi untuk Dede. Jangan suka ngomong perpisahan atau perceraian, karena perempuan pada dasarnya gitu suka ngomong cerai. Kalau untuk Bang Bilar, suami harus tetap teguh menjaga keluarganya, karena jelas ya perceraian itu adalah hal yang paling Allah tidak sukai gitu. Jadi karena berdasarkan itu akhirnya kita akan selalu mempertahankannya gitu. Banyaklah hal-hal yang mungkin panduan-panduan dalam agama, karena kita juga terlahir sebagai orang yang beragama gitu, harus banyaklah belajar bagaimana sih panduannya sesuai syariat atau kayak gimana. Bukan berarti kita orang yang sempurna, karena mungkin kita pernah salah, sehingga belajar dari kesalahan tersebut, terus selalu islah diri, mencoba keinginannya semakin baik gitu ya. Pokoknya ya istri aku juga ada kekurangan, aku apalagi gitu, tapi aku berusaha menutupi kekurangannya. Mungkin kalau dia kekurangannya apa, aku lebih sabar. Begitu juga dengan aku, begitu banyak kekuranganku, dia sabar menghadapiku. Kekurangan dia juga aku sabar menghadapinya. Jadi akhirnya kita jadi diri sendiri. Aku sama istriku hampir 100% aku jadi diri sendiri sih. Dia tahu aku. Paling penting emang kita jadi diri kita sendiri. Diri sendiri. Istriku juga udah jadi dirinya sendiri. Kemarin belum. Belum ya. Jadi ketika aku salah, dia tahu ya suaminya begitu. Dia sabar dan sebagainya. Karena ketika suaminya salah dia malah nge-share ke Instagram. Ya ini suamiku, orang yang akan senang ketika aku berantem sama suamiku, ribut sama suamiku. Itu penting sih. Dan istriku udah di tahap itu. Aku di tahap bahkan udah nyerah, wah istri gua gini terus nggak ya. Tapi waktu itu nggak salah, aduh kangen banget sama abangku Dunia Manji, Minda. Ya waktu itu Manji yang nasihatin. Memang kalian di fase itu, jadi ya kalian harus saling menguatkan ya. Iya, pasti ntar ada fase berantemnya. Nggak semua pernikahan itu berjalan dengan mulus. Bener. Kadang kita nggak sefrekuensi, nggak sependapat. Nanti karena kita nggak mau dengar ini, nggak asik. Gitu. Kayak aku nih kadang nggak sependapat sama Bang Putra, nggak enak banget. Masa harus dia terus yang aku turutin kan? Kadang mikirnya gitu. Tapi kita harus nurunin ego kita nih. Sekarang kita bukan hidup sendiri, individu, tapi kita hidup berdua. Jadi harus saling mengisi gitu. Karena kan ada kekurangan sama kayak dia. Ih, lelet banget sih pergi kemana-mana. Masa gua harus nungguin? Harusnya telat, harusnya gini. Tapi yang hidup gua bukan sendiri lagi. Gua udah berdua, ya gua harus sabar. Ya, makanya gua kalau lagi bola atau apa pengennya sendiri biar nggak ngerempong. tapi kita udah berdua gitu loh. Walaupun tubuh gua ada dimanapun, hati gua ada di dia gitu. Misalnya lagi nonton bola atau lagi pergi kemana kayak gitu. Selalu. Bahkan sekarang tuh udah nanya kalau kemana-mana bundanya mana gitu. Gitu sih.